Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Ya, silakan Mas Jaka. Duduk santun, berdoa mulai. Selamat pagi. Anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk? Lala. Kenapa Lala? Oh, berduka karena kemarin neneknya meninggal ya. Kita doakan semoga semua keluarganya diberikan kesabaran dan yang meninggal semua amalnya diterima di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, Bu Siti mau mengecek kerapiannya dulu. Silahkan diperiksa apakah bajunya sudah rapi semua atau masih ada yang kurang rapi. Bajunya yang belum masuk silahkan dimasukkan dulu. Nah, coba dilihat itu, Mas Jaka sudah rapi bajunya? Ya. Kalau kerapian sudah, Bu Siti mau ngecek semangatnya dulu. Nah, kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalau sudah siap, silakan kalian keluarkan dulu peralatan belajarnya, buku paket, pensil atau pulpen, silakan dikeluarkan dulu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang materinya. Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Sudah semua ya? Nah, di sini coba Bu Siti mau tanya dulu, untuk pembelajaran kemarin kita sudah belajar membaca surat Al-Ma'un ya. Kalian semua sudah bisa membaca surat Al-Ma'un. Nah, Bu Siti punya pertanyaan ini. Apakah kamu tahu siapa anak yatim itu? Ayo, yang disebut anak yatim itu anak yang seperti apa? Yang tidak punya orang tua, betul. Kemudian, apakah kamu pernah memiliki pengalaman membantu orang miskin? Pernah. Contohnya siapa orang miskin itu? Pengemis, ya betul. Kemudian, apakah kalian di rumah selalu sholat tepat waktu? Ayo, siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Duh, gak ada yang ngaku nih ya. Ada yang lain? Ada yang sholatnya sudah tepat waktu? Ada pasti ya, harus ada. Nah, di sini beberapa pertanyaan yang diberikan Bu Siti ini tadi erat sekali hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang surat Al-Ma'un, betul. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengetahui isi pokok atau pesan dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian peserta didik mampu memahami atau menjelaskan isi pokok dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai kebajikan atau nilai positif yang ada di dalam surat Al-Ma'un untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, kemudian apa metode pembelajaran kita? Metode pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah PBL. Apa? PBL atau Problem Based Learning, yang artinya sebuah pendekatan pembelajaran yang mana nanti kalian akan memecahkan suatu masalah atau satu kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti kalian diajak memecahkan masalah yang terjadi di dunia nyata, kemudian kalian sajikan dalam bentuk solusi ya, atau sebuah pemecahan masalahnya nanti seperti apa. Ini adalah PBL. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Bagus ya. Nah, di sini ada tentang surat Al-Maun. Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang betul. Jumlahnya berapa ayat? Urutan keberapa dalam Al-Quran? Bagus. Termasuk golongan surat apa? Kenapa kok disebut Makkiyah? Turun di kota Mekah. Bagus ya, ini pemahaman dasar tentang surat Al-Maun. Nah, ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah isi pokoknya. Pesan apa sih Bu yang akan disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maun kepada manusia? Ada beberapa hal, yang mana yang paling pokok Al-Maun itu menjelaskan tentang ciri-ciri pendusta agama. Ada berapa ciri-cirinya? 5. Yang pertama adalah Mas Rafa, coba dibaca yang pertama. Betul, menghardik anak yatim. Mada. Orang yang tidak mau membantu orang. Orang siapa yang tidak mau dibantu? Orang miskin. Orang miskin. Maida. Orang yang lalai dalam Orang yang lalai dalam sholat. sholat. Linda. Nomor 4. Orang yang ria. Orang yang ria. Nomor 5. Sofi. Orang yang tidak membantu sesama. Betul. Jadi isi pokok dari surat Al-Maun ada ciri-ciri pendusta agama. Ada berapa ciri? 5 ya. Ingat-ingat, ini ada 5 ciri. Di sini setelah kalian mengetahui ciri-cirinya, kita akan membagi Bu Suri akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ada 3 kelompok nantinya yang akan melaksanakan diskusi kelompok ya, sesuai tadi yang sudah dibagi ya. Nanti dibagi Rafa, Mada, Maida, Email, Zara 1 kelompok ya. Kemudian Naila, Fania, Linda, Niko, Randy 1 kelompok. Kemudian Sila, Ama, Sofi, Zaka, Kesia 1 kelompok. Silahkan kalian bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah
terbagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini nanti Bu Siti akan memberikan 3 kasus atau 3 masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang pertama yaitu nanti adalah tentang seorang anak yang mana dia beribadahnya rajin, bersedekahnya rajin, tapi selalu dipamerkan di media sosial. Nah, itu ya. Kemudian kasus yang kedua itu ada seorang bapak yang kaya, kemudian dia menghardik anak yatim yang sedang minta-minta di rumahnya. Nah, kasus yang ketiga ini ada seorang anak laki-laki, seorang murid SD, dan di mana dia selalu menunda sholat ketika beribadah di rumah. Nah, kalian nanti selesaikan 3 kasus ini. Menurut kalian tindakan apa itu? Termasuk tindakan yang benar atau tidak? Dan solusinya bagaimana? Kasusnya juga kasusnya diperlihatkan. Ayo silahkan ditulis jawabannya. Jawabannya ditulis begini. Ini buka buku ya. Saya suka buku paket. Singkat diskusi tenan. Ini kamu yang presentasi nanti. Nah. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Ya, alhamdulillah ya. Untuk diskusi kalian hari ini sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya adalah kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti ke depan kelas tentang masalah yang kalian tadi sudah diskusikan masing-masing ya. Setiap permasalahan setiap kelompok tentu berbeda dan akan memiliki penyelesaian yang berbeda pula. Ayo kita mulai dari kelompok mana dulu ini untuk presentasinya. Kelompok 1. Nanti siapa yang akan presentasi untuk kelompok 1? Oh, Zara. Ayo. Ya, silakan Zara. Maju untuk presentasi ya. Salam dulu. Agak ke sini, Mbak.
Ini kok kena? Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Jawaban kasus 1. Tindakan Ani yang sangat sering memposting aktivitas ibadah di media sosial bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dia mungkin ingin menginspirasikan orang lain untuk beribadah. Namun di sisi lain, ada risiko tindakan tersebut dianggap sebagai riya atau pamer, yang dalam Islam dianggap sebagai syirik kecil. Jika saya memiliki teman seperti Ani, saya akan mencoba berbicara dengannya dengan cara yang baik dan penuh pengertian. Saya akan menjelaskan bahwa niat dalam beribadah yang sangat penting dan bahwa ibadah sebaiknya dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Saya juga akan mengingatkan bahwa menjaga niat yang tulus dalam beribadah adalah hal yang utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu surat Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, yang menyebutkan tentang ciri-ciri pendusta agama, yang salah satunya adalah berbuat riya atau pamer dalam hal termasuk beribadah serta berbuat kebaikan, yaitu pada ayat 6. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Zara. Nah, anak-anak tadi kelompok 1 sampai 3 sudah melakukan presentasi dan sudah menyelesaikan setiap kasus-kasus yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini 3 kasus tadi adalah mencerminkan dari isi pokok surat Al-Ma'un yang berisi tentang ciri-ciri pendusta agama. Kelompok 1 tadi tentang pamer atau riya dalam beribadah. Boleh tidak seperti itu? Ya. Tidak. Nah, untuk kelompok 2 tadi Pak Bakri tadi sikapnya apa? Menghardik anak yatimnya. Larangan menghardik anak yatim sesuai dengan surat Al-Maun. Kelompok 3 tadi Edo, sikapnya yang suka menunda-nunda sholat. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Jadi sebisa mungkin sifat-sifat seperti itu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Diterapkan saja nilai-nilai positif dari surat Al-Ma'un ya, agar nantinya tidak hanya kita bisa bahagia di dunia, tapi juga bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Ini gimana? Teman-teman gimana untuk pembelajaran hari ini? Senang kah? Tidak ada yang bersedih ya? Bagus. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan nanti dipelajari untuk bab 2 ya, tentang Asmaul Husna. Nanti untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.